Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Latif Khan, tentunya di channel YouTube saya sendiri, Latif Khan Channel. Di pertemuan kemarin ya, di video kemarin Mas Bang Latif kan sempat menjelaskan bahwa apa namanya ada manfaat lain di apa ya, yang manfaat yang tersembunyi pada daun kelor. Nah, teman-teman sudah pasti tahu kan daun kelor seperti apa. Nah, oke, langsung saja. Tapi sebelumnya, bagi anda yang baru bergabung di Latif Khan Channel, silahkan tombol like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar anda tidak ketinggalan video-video yang Bang Latif upload ya. Oke, langsung saja. Ini dia, langsung ke videonya. Kali ini Bang Latif kan sudah sediakan ini daun kelor ya. Ini tadi Bang Latif kan sudah ambil ya di depan rumah. Mungkin teman-teman sudah tahu ini seperti ini daun kelor ya. Cuman saya nggak mau bahas ini daun kelor bisa buat apa namanya, bisa buat kuah bening misalkan, enggak ya. Tapi ini manfaat yang tersembunyi di dalam daun kelor. Selain daun kelor ini dapat bisa mengusir jin, dengan bacaan-bacaan yang tertentu, ada juga daun kelor ini juga bermanfaat bisa membuat tubuh kita kebal. Gimana? Penasaran kan? Yuk, jangan kemana-mana, tetap di channel Bang Latif Khan. Oke, ini daun kelornya seperti ini ya. Pertama-tama, buat teman-teman jangan lupa ambil 7 ranting daun ya. Ranting daun itu yang seperti ini. Ini saya sama Bang Latif kan diambil dulu ini. Ini namanya 7 ranting daun yang seperti ini. Jadi bukan apa namanya ya, bukan ranting yang seperti ini. Ini juga namanya ranting ya. Cuman ranting pohon ini namanya ranting daun ya. Jadi ambil 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caranya gimana? Caranya gini. Di setiap daun kelor, satu ranting daun kelor ini, teman-teman bacakan surat Al-Ikhlas. Teman-teman tahu kan surat Al-Ikhlas itu bacaannya gimana? Buat mungkin yang hanya tahu bacaannya, belum tahu nama suratnya, oke, saya kasih tahu. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh bacaannya ya. Caranya gimana? Teman-teman sediain air 1 gelas, terus 7 ranting daun kelor, ranting daun yang seperti ini. Setelah itu bacain surat Al-Ikhlas atau kulhu ya. Berapa kali Bang? Ini bacanya cukup 11 kali. Cuman setiap 1 kali itu tanpa bernafas. Setiap 1 kali itu tanpa bernafas. Jadi ketika selesai membaca, ini ditiupkan ketika selesai satu persatunya, ditiupkan ke ini ya, ke daun kelornya, ke setiap satu rantingnya ini. Setiap selesai 1 kali baca surat Al-Ikhlas, ini ditiupkan ke sini. Terus kalau sudah selesai 11 kali, ini ditaruh di ininya, ditaruh di air yang isi gelas. Sekalian air yang di dalam gelas, misalkan seperti ini. Gini, air di dalam gelas ini juga ditiup kalau sudah selesai baca 11 kali. Sampai 7 ranting daun itu sampai selesai semua 11. Jadi setiap 1 kali surat Al-Ikhlas itu tanpa bernafas. Sebenarnya tapi ini hanya berlaku dalam 1 hari ya. Misalkan dibaca 11
Jadi itu hanya berlaku 1 hari. Nah, setelah selesai semuanya, setelah selesai 7 ranting ya, setelah selesai 7 ranting, teman-teman ambil 1 ranting, setiap 1 ranting ini diusapkan. Misalkan ini diusapkan begini, tapi dicelupkan dulu ke airnya. Misalkan ini airnya. Di dalam ini sudah ada air yang tadi dibacain surat Al-Ikhlas ya. Jadi dicelupin gini, lalu diginikan, diusap pada tangan. Misalkan tangan ya yang mau digunakan. Nah, seperti ini. Nah, sampai 7 ranting itu sampai selesai. Terus airnya apa? Airnya buat cuci muka, basahin rambut, basahin kaki, dan yang lainnya. Terutama bagi teman-teman yang suka kerja berat dan pengen kuat, biasanya saya nggak bisa bang kalau kerja berat, pinggang sakit, otot terasa gimana, atau saya punya penyakit lambung, saya punya penyakit ginjal. Jadi kalau misalkan saya kerja bangunan, angkat batu, angkat batako, angkat pasir misalkan, saya nggak kuat bang, mau angkat semen misalkan nggak kuat, karena mempunyai penyakit bawaan ya yang ada di dalam tubuh. Nah, jadi ini bisa digunakan ya setiap mau melakukan aktivitas, mau melakukan kerja berat, ini bisa digunakan. Caranya ya seperti tadi, baca surat Al-Ikhlas 11 kali setiap 1 ranting daun, terus dari setiap 1 kali itu ditiupkan sampai 7 ranting itu selesai. Cuman ini ada risikonya juga. Saya kasih tahu risikonya. Kalau misalkan teman-teman nggak percaya, bisa dicoba ya. Jadi bukan hanya daun kelor ini juga ada manfaat, juga ada risikonya. Risikonya apa? Risikonya itu terutama buat teman-teman mungkin yang sudah ijazah ilmu kekebalan, yang sudah ijazah ilmu apalah semacamnya, mungkin ada pantangan tidak boleh makan ini ya, tidak boleh makan kuah daun kelor, atau tidak boleh makan tidak boleh menggunakan daun kelor sebagai alat kontrasepsi atau alat yang bisa digunakan lah, intinya seperti itu. Biasanya itu yang saya maksudkan ijazah, bukan ijazah yang lembaran yang lulus SMP, SD atau SMA ya. Tapi ijazah itu misalkan mungkin teman-teman sudah pernah masang susu, terus ijazah makan jarum 41 dari kiai, langsung makan jarum blek. Nah, bisa-bisa kalau makan daun kelor, kuah daun kelor digunakan, biasanya kadang susuknya keluar dari sini, kadang susuknya yang di sini keluar, kadang yang di sini susuknya bisa keluar gitu kan. Sama dengan kita ijazah makan, entah itu makan besi kuning, entah itu makan peloran, entah itu makan jarum, biasanya ijazahnya itu bisa keluar dari kulit kita, entah itu keluar dari tangan, entah dari apa, pokoknya yang biasanya yang berotot ya, kecuali pasang susu yang untuk pamor yang biasanya yang ada di muka, itu biasanya bisa keluar, itu pantangannya. Cuman saya kasih tahu kalau misalkan teman-teman menggunakan ini gunanya apa, khasiatnya hanya 1 hari, jadi nggak bisa 40 hari, biasanya 40 hari bang, enggak, ini khasiatnya cuma 1 hari. Jadi bisa buat kekebalan. Nah, cuman kalau misalkan teman-teman sudah baca ini sudah diusapkan, terus teman-teman tidak aktivitas, misalkan ini buat kekebalan, misalkan ya, terus itu tidak digunakan sama teman-teman, misalkan tidak dipukulkan, misalkan tidak dibuat mukul atau gimana, atau misalkan mau dibuat aktivitas kerja berat tapi teman-teman tidak kerja berat, mending jangan gunakan daun kelor. Kenapa? Nanti urat ini seperti ini ya, ini kan ada urat. Urat ini karena sudah diusap yang kayak gini, ini nanti akan melingkar, melentir. Jadi serasa urat itu kayak tidak jalan, terutama itu yang ada di kaki. Nah,
Bang Latif kan itu tahu dari mana? Bang Latif kan itu dulu pernah mondok sih, walaupun hanya sebentar, cuman sekitar 9 tahun perkiraan ya. Jadi cukup sebentar Bang Latif kan itu mondok. Jadi ini dulu sama Bang Latif kan itu digunakan, ya namanya masih gaya masih muda ya. Ketika sekolah mau ada tawuran, wah ikutlah di depan gitu. Nah, jadi Bang Latif kan tidak moro-moro langsung tidak langsung mukul, enggak. Kita ikuti peraturan yang ada di sesuai syariat. Apa ketika dia mukul sudah lebih dari 3 kali baru saya lawan. Tuh intinya. Tapi yang sering digunakan ini sama Bang Latif kan itu sering digunakan ketika saat ada lomba. Lomba apa? Entah itu lomba tarik tambang ataupun lomba sepak bola. Jadi kalau misalkan ada lomba sepak bola di betis yang biasa dikasih deker, teman-teman saya nggak pernah pakai deker, nggak ada, nggak ada namanya yang sepul sepatu nyentuh kaki, nggak ada yang namanya itu luka ataupun nggak ada. Sekalipun kita mau nendang bola besi ketika itu tidak kerasa, tapi setelah khasiat ininya hilang itu baru terasa. Jadi itu nggak enaknya. Jadi apakah ini bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, Bang? Ini bisa digunakan dengan jangka waktu yang lama. Cuman Bang Latif kan nggak bisa ngasih tahu ya. Kalau misalkan teman-teman mau, teman-teman bisa WA saja langsung ke saya. Kalau misalkan mau digunakan dalam jangka waktu yang lama ya. Ini nomor telepon saya di 082 338 616148. Saya ulangin 082 338 616148. Jadi teman-teman aja langsung WA aja, kasih hashtag daun kelor gimana caranya gitu misalkan. Jadi saya Bang Latif kan akan saya kasih tahu, soalnya bacaannya beda ya, bacaannya agak setengah kejawen gitu. Jadi manfaat daun kelor itu banyak. Kalau Bang Latif kan dulu ketika masih sering-sering puasa mutih dan ini ketika masih baru keluar dari pesantren ya, ini daun kelor sama Bang Latif kan itu digunakan buat ngusir jin ataupun buat ambil pusaka, batu akik, keris, selempet, gigi petir, besi kuning dan yang lainnya. Jadi ketika saya mau mengusir khodam yang ada di dalamnya, itu saya pasti pakai perantaraan yang seperti ini. Teman-teman bisa percaya nggak? Teman-teman mau percaya mau nggak, saya hanya ngasih tahu ya. Cuman sebelum mencoba saya kasih tahu ilmunya. Kalau teman-teman yakin, teman-teman percaya, silahkan dicoba. Tapi kalau teman-teman tidak yakin, jangan coba-coba. Karena apa? Kullu man lam yattaqid lam yantafid. Ketika Anda tidak yakin, itu tidak ada faedahnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bang Latif kan sampaikan untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa subscribe channel saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.